Sekali lagi perhatikan betul nih 25 mm per second. Kalau enggak bisa misinterpretasi kita. Nggak ada guna kita belajar udah ini ada kelainan karena settingannya kita salah kayak gitu. Makanya perhatikan betul settingan dari EKG, kertas EKG-nya, dari mesinnya kayak mana gitu ketika dicetak. Nah, itu untuk kecepatan, ya. Kemudian ada satu lagi, amplitudo. Nah, amplitudo inilah yang aku sebelumnya miss. Aku udah rekam tentang topik ini kan, kalau udah bilang tuh tadi udah aku rekam, tapi aku cuma ngebahas tentang yang 25 mm per second. Aku lupa 10 mm per milivolt ini juga sangat fatal kalau kita nggak lihat. Ya, jadi kalau di kertas EKG itu kan sering tuh muncul yang gambar-gambar kayak gini tuh. Nah, di sampingnya. Nah, gambar ini nih, tep 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 tep. Ini sering kita lihat nanti nih. Jangan kira ini nggak penting. Inilah kode untuk si kawan ini. Ya, kadang-kadang di kertas EKG itu dibuat ya 10 mm per milivolt. Tapi nggak jarang juga kejadian di mana cuma ini yang ada, cuma 25 mm per second. Yang ini nggak ditulis. Kemana dia? Kenapa nggak ditulis settingannya? Kemari. Jadi ini perhatikan betul amplitudonya ya. Ya. Ini setinggi apa nih? Coba kita tarik garis lurus. Oke, kemari. Ya kan? Kita hitung ada berapa kotak kecil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kotak kecil, berarti ada 10 mm. Ya, 10 mm untuk milivolt, 1 milivolt. Ini maksudnya gambar kotak ini. Jadi makanya dia nggak ditulis lagi. Cukup dengan gambar ini kita hitung aja. Oh, berarti kalau kayak gini nih 10 mm per milivolt. Nggak perlu ditulis kayak gini lagi. Nah, kadang-kadang nanti dia itu dibuatnya kecil. Dia cuma sampai 5 kotak. Nah, sampai sini cuma ada kecil. Nanti bakal sering kita jumpai kayak gini tuh. Jadi ini cuma 5 mm per milivolt. Sehingga nanti interpretasinya berbeda kan? Gelombangnya kan nanti seakan-akan turun deh. Nah, kita kira gelombangnya kecil, padahal bukan gelombangnya yang kecil, settingannya diubah, settingannya diperkecil. Kita kira gelombangnya yang berkecil, makanya hati-hati sekali lagi ya. Nah, nanti ada tuh istilahnya dokter Soemi sempat bilang jangan lupa kali 2. Maksud kali 2 itu tadi karena di sini 5 gitu kan. 5. Biasanya standarnya itu 10. Maka nanti hasil hitung kita itu harus dikali 2. 5 kali 2 10 karena. Jadi hasil gelombangnya juga kita kali 10, semua kita kali 2 semuanya. Karena alasan itu tadi. Makanya ini yang aku miss di rekaman aku sebelumnya. Makanya aku ulang lagi ya. Ini tegangannya jangan diremeh-temehkan. Jadi standarnya adalah 10 mm per milivolt kayak gini deh. Kalau digambarkan sebagai kotak itu segini. Jadi ada 10 kotak kecil. Kan satu kotak kecil 1 mm kali 1 mm. Jadi 10 kotak kecil 10 mm. Nih 10 mm per milivolt. Per 1 milivolt maksudnya. Makanya di sini aku buat nih, aku buat nih kan. 1 kotak kecil, 2 kotak kecil sampai 10 itu nilainya 1 milivolt ya. Sekali lagi ini berlaku kalau settingannya 10 mm per milivolt. Kalau misalnya 5 mm per milivolt atau kalau kita gambarkan tadi cuma segini, maka ini salah, ini nggak berlaku lagi. Jadi cukup satu kotak besar aja dia udah 1 milivolt. Nah, itu maknanya settingan yang di sini. Nah, tapi kan standarnya tadi 10 ya. 10. Sehingga dia harus 2 kotak besar. Baru dia 1 milivolt. Ini 10. Ya, perhatikan sekali lagi betul-betul, ini aku ulangi berkali-kali karena ini bisa fatal, betul-betul fatal. Terutama nanti di diagnosa hipertrofi itu karena kita kan ngitung berapa tinggi gelombang, berapa panjang gelombang ini itu kita kira nanti terlalu tinggi padahal settingannya aja yang diubah kayak gitu, atau terlalu rendah padahal settingannya aja yang diubah. Oke, sampai situ dulu ya. Nah, kalau misalnya settingan standar untuk tegangan atau amplitudonya ini 10 mm per milivolt, berarti kan dapatnya kayak gini nih, berarti 2 kotak besar baru dia 1 milivolt. Kalau 1 kotak besar 0,5 milivolt. Nah, kalau 1 kotak kecil sama nih kayak di durasi tadi kita hitung. 1 kotak kecilnya berapa? Nah, kalau ini kan gampang. Kan 0,5 1 kotak besar. Ada 5 kotak kecil di 1 kotak besar. Bagi 5 aja lah, berarti 0,1. Kalau itu gampang tuh hitungnya, nggak perlu pakai kalkulator lah ya. Nah, jadi 1 kotak kecil itu amplitudonya 0,1 milivolt. Kalau secara durasi 0,04 second. Oke, itu dulu yang dipahami. Nah, sekarang kita coba ke gelombang hitam ini. Nah, kita hitung amplitudo sama durasinya. Nah, durasi kita bisa hitung pakai kotak kecil ya. Sama kotak besar juga kalau misalnya full ya. Jadi ini kayak gini ini full kan.
Maksud aku full itu satu kotak besarnya itu terlampaui. Jadi kita hitung aja terus, nanti tinggal kali 5 karena kan satu kotak besar ada 5 kotak kecil. Durasinya berarti ya, ini satu kotak besar dari sini kemari. Ini satu kotak besar, kemari 2 kotak besar, sini 3 kotak besar. Berarti 3 kali 5 ada 15 kotak kecil, ya kan? Kan 3 kali 5 15 kotak kecil, kita tambahin sama sisanya. Di sini dulu. Tambah 1, tambah 2. Oke, di sini sekarang tambah 3. Tadi 1 ya, 1, 2, di sini 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6 ya. Karena titik turun terakhir itu di sini dia gelombang. Berarti ini masih terhitung kotak ke-6. Betul ya? 1 2 3 4 5 6. 6 tambah yang tadi 3 kali 5 15. 15 tambah 6 ada 21. Berarti ada durasinya itu 21 kotak kecil. Ya, 21 kotak kecil. Satu kotak kecil 0,04 second. Berarti tinggal kita kali aja. 21 kali 0,04 sorry. 21 kotak kecil kali 0,04 second. Nah, segitulah durasinya. Berarti kalau kita cari berapa tuh ya? Aduh, malas lagi ngitungnya. 0,04 kali 21 400 2 kali 4 800 800. Oke. Sabar ya teman-teman, aku cari dulu, nggak ada kalkulator nih, aku rekam pakai HP. 0 2 kali 4 8 2 kali 0 0. Oke. 44 0 0,84 ya. Ya. Berarti ininya 0, kalau salah nanti cari. Nah, pokoknya caranya dulu yang penting nih. 0,84. Lama kali pun si Altaf ini. Dah, itu durasinya. Oke, jadi kayak gitu cara hitungnya. Kemudian untuk amplitudenya kayak mana? Nah, berarti kita melihat atas bawahnya sekarang ya. Nah, kalau misalnya atas bawahnya itu dari sini kan berarti titik. Ya, kita ini sebutnya garis normal ya, atau garis isoelektrik ya. Garis isoelektrik. Jadi ini garis di mana belum ada aktivitas listrik yang terbaca oleh si mesin EKG. Garis normalnya. Oke, kita hitung dari sini nih, sejajar dari sama garis isoelektrik. Garis yang lurusnya ini. Oke, dari sini ini satu kotak besar terlewati, 2 kotak besar terlewati, 3 kotak besar terlewati. Berarti secara kotak kecilnya 3 kali 5, 15 ya kan? 15 kotak kecil. Satu kotak kecil berapa? 0,1 milivolt, berarti dikali 0,1. Berarti ada 1,5 milivolt. Itulah amplitudo dari gelombang ini. Jadi kalau ditanya berapa amplitudo dan durasi dari gelombang ini, maka jawabannya adalah amplitudonya 1,5 milivolt. Ya, kita cari tadi kan, kita hitung, dan durasinya ini panjangnya itu adalah 0,84 second. Ya, jadi kayak gitulah kurang lebih cara menghitungnya 1,5. Oke. Kayak gitu kira-kira cara menghitung dan melihat konfigurasi dari kertas EKG. Jadi jangan lupa perhatikan betul-betul, sekali lagi jangan sampai kita misinterpretasi. Nah, jadi mungkin kayak gitu aja dulu. Aku minta maaf juga sekali lagi karena udah lama nggak upload, dan aku juga minta maaf karena seharusnya ini bakal menjadi video terakhir untuk series EKG sebelum kita mulai membahas tentang kelainan-kelainan pada gelombang EKG. Tapi ternyata masih ada 2 lagi yang kita belum bahas itu. Yang pertama adalah ini udah selesai nih ya, konfigurasi kertas EKG atau settingan kertas EKG. Nah, tinggal yang 2 lagi nih. Aku harus bikin 2 video lagi sebelum mulai bahas tentang yang kelainan-kelainannya. Yang pertama nanti kita bakal bahas tentang cara menghitung heart rate, cara menghitung denyut jantung dari kertas EKG. Sama yang keduanya itu tentang setiap gelombang P, Q, RS sama gelombang T, jadi kompleks QRS sama T itu berapa durasi normal dia. Dan kita udah belajar nih amplitudo sama durasinya. Nah, nanti kita bakal melihat di gelombang P berapa amplitudo dan durasi normalnya kayak gitu. Pada rentang berapa detik atau berapa milivolt kayak gitu ya. Gelombang QRS kayak gitu juga, berapa durasi normalnya, berapa amplitudo normalnya. Di T itu juga sama. Itu bakal kita bahas secara terpisah dalam satu video gitu ya. Jadi nanti masih ada 2 lagi video setelah ini. Baru selesai dari 2 video itu kita bakal mulai membuat video tentang membahas tentang kelainan-kelainan pada EKG. Mulai dari ada
deviasi aksis, kemudian nanti hipertrofi atau dilatasi juga bisa jadi, kemudian nanti aritmia dan blokade dan seterusnya. Oke. Doakan supaya kita bisa istiqomah, inilah aku ya, bisa istiqomah untuk bikin video ini dan semoga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Oke.